Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa karrama alaina bis salamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitan tadhakkaru fa idahum mubsirun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lil mu'minina wal mu'minat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bu'dillah bu'du dzikrillah. Wa qala jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bikasrati qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib, para asatid, para murabbi, wabilaula sesepuh di tempat yang mulia ini, sahibul qaryah, sahibul mujahadah, Bapak Haji Dikri beserta ibu dan keluarga, dan para petugas yang telah melaksanakan, mentertibkan acara ini, sahibul auqat, beliau juga yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tambih, tawasul, mangkobah, dan hadirin hadirat ikhwan ahwat yang berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga semuanya diberkahkan kesehatan, diberkahkan usia, dan diberkahkan keluarga, sakinah mawaddah warahmah, berkah putra putri soleh solihah, berakhlakul karimah, dan diberkahkan ibadah taat dzikir syukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga mencapai mahabbah ma'rifat yang sempurna. Hasalallahu maqasidana wa hawaijana min umur dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kebetulan hari ini adalah hari haulnya ataupun hari miladnya Pondok Pesantren Suryalaya. Sekaligus kita memperingati hari ketujuhnya Tundatuk ya, Tundatuk Sakaran bin Daidai dan Tuan Guru Juki Asubjak. Beliau dua ini adalah insya Allah putra terbaik dan wakil-wakil yang senior diangkat oleh Pangresar Abah, yaitu yang ada di Malaysia, telah meninggalkan dua wakil tercinta beliau. Mudah-mudahan beliau sekarang sedang bersama Syekh Mursyidnya, pembimbingnya, yaitu dengan padol dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semua wakil yang telah mendahului kita semua. Yang masih ada mudah-mudahan masih diberkahkan usianya, diberkahkan ibadahnya, dan diberkahkan taat dzikir syukur pada Allah Subhanahu wa taala beserta ikhwan akhwat beliau semua.
mu'jizatil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau Hadratul Mukarram al-Muhtaram Sayyiduna Mursiduna Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu, dan sekaligus kepada pendiri Pondok Pesantren Suryalaya yang mursid awal, yaitu Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Sebagaimana firman Allah di surah Maryam ayat ke-15, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'asu hayyan. Selamatan, kesejahteraan mudah-mudahan tercurah pada beliau Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, dan sampai musalsal sampai Rasulullah, dan keselamatan, kesejahteraan pada hari meninggalnya beliau, dan sekaligus keselamatan, kesejahteraan semoga tercurah limpah kepada beliau di hari nanti dibangkitkan kembali. Mudah-mudahan kita diakumulin yang dicintai beliau, dicintai Allah hakikatnya. Amin. Itu adalah ungkapan ekspresi kita, cinta kita kepada beliau, memakai sebagaimana firman Allah itu di surah Al-Maryam, di surah Maryam ayat ke-15, yaitu wassalamun alaihi wassalam yauma wulida alaihi wa yauma yamutu wa yauma nub'asu hayyan. Itulah ungkapan Allah kepada Nabiullah Isa alaihissalam, karena disimpan dalam Al-Quran, otomatis pegangan buat umat yang melihat Al-Quran, karena Al-Quran itu untuk apa? Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi boleh Bapak mendoakan berdasarkan Al-Quran dan mengingat itu berdasarkan Al-Quran. Jadi teks dan konteksnya jelas ada dalam Al-Quran. Itulah dalil yang dipakai oleh akidah sunnah wal jamaah, wabil aula warga TKN Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah kita Suryalaya, yaitu dengan memakai ayat yang Allah firmankan. Jadi jelas dalilnya. Itulah. Yang kedua, Bapak Ibu semua, pada saya dulu sesudah beliau memberikan izin untuk mewakili beliau mentalkin, itu dalam kategori apa? Wakil talkin yang diberi izin menalkin itu kalau dalam dimensi Thariqah namanya itu Hirqah Kubro. Kalau Hirqah Sugro semua ikhwan dikasih izin, yaitu untuk khotaman. Tapi ini ikhwan Pangresah, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Kalau sebelumnya yang termasuk Syekh Abdullah Mubarak dulu, khataman pun tidak dulu dikasihkan. Itu belum dihirqahkan, karena waktu itu mungkin waktu zaman Belanda ataupun zaman huru hara. Tapi di zaman beliau begitu datang, lalu ngambil air wudhu, lalu ngambil talqin, beliau mempersilahkan, boleh silahkan amalkan zikir dan amalkan khotaman. Itu hirqah Pak, hirqah sufiyah al-fakiriyah namanya, dan hirqah sugro awal pertama. Tatkala muraqabah yang 20, muraqabahnya menurut penglihatan Saiful Mursidnya sudah cukup dikasih hirqah kubro, dikasihkan. Itu semua dimensi Thariqah sepakat. Jadi sepakat dan kitabnya pun ada dalam Futuhatur Rabbaniyah, dalam kitab Anwarul Qudsiyah, dalam kitab Iqadul Himam, dan kitab-kitab tasawuf. Dan alhamdulillah setelah itu kira-kira seminggu 2 minggu beliau mengasih kitab dulu. Kitabnya pernah 5 kitab dari beliau, yang 2 ini dibawa. Ini dikasih beliau Anwarul Qudsiyah dan termasuk Miftahus Sudur, dan satu lagi dikasih oleh beliau
talbisu iblis. Tebal, talbisu iblis masuk gini. Talbisu iblis. Apa? Rekayasa tipuan iblis supaya kita tidak terjebak. Kata beliau, coba koreh lihat. Besar tebal talbis. Yang ke satu lagi beliau katanya dapat dari Singapura. Entah dari salah satu ikhwan apa. Alhamdulillah dikasihkan itu tahun 2005 lah, 2006 lah, apa 2004. Nah, kalau ini dikasihkan, nah, itulah tanda untuk merasakan. Karena apa? Banyak kitab-kitab tasawuf, semuanya kitab-kitab thariqah banyak. Nah, dan di dalam yang banyak itu semuanya indah, termasuk dalam kitab hikam, semuanya mendidik murid, khitabul muridin. Maksud Ibnu Athaillah itu, Ibnu Athaillah Sakandari mendidik pada murid-muridnya karena beliau pun juga mursyid dalam thariqah Sajiliyah. Yang ketiga dari Syekh Abu Hasan Sajili, yang punya mursyid lagi setelah beliau yaitu Syekh Abu Abbas Al-Mursi, kemudian Ibnu Athaillah. Nah, kalau Bapak ingin melihat jalan pemikirannya, muraqabahnya, musyahadahnya Abu Hasan Sajili, ya otomatis lihat aja kitab hikam itu. Kalau Bapak ingin melihat ingin melihat integritas, kualitas ruhaniyah, ilmiah, amaliyah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, lihat aja Miftahus Sudur, karena itu insya Allah sudah diakhlakkan beliau dan semuanya dari Al-Quran. Kalau ingin melihat kualitas ruhaniyah beliau juga bisa Bapak lihat Sirrul Asrar juga, karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu bisa dilihat. Dan beliau memberikan ini adalah untuk memperlihatkan bahwa thariqah yang diamalkan di Suryalaya itu adalah sebagaimana moto Suryalaya, amal ilmiah, ilmu amal liyah. Jadi insya Allah sesuai dengan Quran dan hadis. Di antaranya ini hadis yang tentang talqin yang beliau kasihkan kepada kita, Anwarul Qudsiyah. Ini masih gundul yang beliau kasihkan kepada kita. Maaf, bil barakah, karena ini hari milad beliau. Mudah-mudahan hari milad beliau, mudah-mudahan beliau di iliyinnya mentransferkan ruhul qudsinya buat kita semua. Karena Syekh Mursyid itu tidak berhenti-henti atas izin Allah untuk membimbing ruh murid-muridnya dan untuk menghantarkan ruh-ruh muridnya dan aktivitas muridnya sampai wa isolihim ila hadratil ilahiyah, supaya sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Karena Syekh Mursyid sudah meninggalkan kita itu lebih merdeka, Pak. Tidak ada ikatan. Kalau masih di dunia ini masih terhalang oleh ruang dan waktu, dan kadang-kadang masih terhalang oleh yang dekat-dekat. Sedangkan mereka itu zakarun hurun, laki-laki jago-jago yang merdeka, yang dimerdekakan oleh Allah. Tapi secara ruhaniyana walaupun di alam dunia tidak terhalang sampai lahutiyah beliau. Sekarang sudah meninggalkan kita lebih merdeka. Ini pertama dalam sanadut talqin, karena kita harus tahu talqin. Karena kita harus tahu sanad. Jangan dianggap rekayasa sanadnya itu ataupun talqin itu. Kalau kita tidak meyakini bahwa talqin ini adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita akan dianggap tidak punya dalil, lemah. Ini kitabnya Anwarul Qudsiyah. Dan kalau konteks Al-Qur'an sudah jelas. Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Nah, ini dalam kitab-kitab sufi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bayanu mustanadil qaumi fi talqinihim kalimat la ilaha. Adapun penjelasan tentang sanad kaum di sini adalah kaum ahli sufi. Karena thariqah itu ada
macam-macam Pak. Thariqah ini. Thariqah yang Bapak amalkan thariqah sufi kan. Thariqah sufi, thariqah yang terbawa secara fikihnya, yang terbawa secara tauhidnya, yang terbawa secara tasawufnya. Bukan hanya ditarik ke ruhnya saja, tapi fikihnya tidak terbawa. Kalau thariqah yang mu'tabarah, khususnya Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, terbawa. Jadi insya Allah tidak mengkhawatirkan. Karena Bapak sembahyang, kelihatan, menghadapkan diri, pakaiannya bersih, tempatnya bersih, dan hatinya pun insya Allah bersih. Itulah thariqah sufi. Dan menghadap ke Ka'bah. Karena hati Bapak walaupun serindu apapun, semuraqabah apapun, Bapak tetap masih berlandas dalam syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Jadi tidak offset. Tidak offset. Karena tidak boleh berburu kepada wali yang masih majdum. Tidak sah dalam dimensi perguruan ataupun antara murid dan mursyid. Jadi harus ada sohihun. Misalnya orang-orang mendapat ilham dari para kekasih Allah, dari Allah hakikatnya, sampai bapak-bapak mendapat ilham yang dikatakan, misalnya kalau ke Nabi mewahyu, ke para ulama, ke para solihin ilham, dapat ilham dari siapa? Malaikat Jibril yang datang langsung kepada bapak, langsung kepada ibu. Tapi bapak tidak berguru, tidak digurukan secara dohir. Itu tetap bapak belum sah memberikan apa yang dimimpikan. Mimpi apapun, apa terbuka hijab, itu tetap masih tersendat. Karena dinul Islam itu dohir dan batin, syariat dan hakikat, dijalankan dengan thariqat, buahnya ma'rifat. Buahnya itu adalah muntahi, dan awalnya pun juga mubtadi harus ma'rifat kan. Awalu wajibin alal insani ma'rifatullah bistiqoni. Itulah ada di Suryalaya insyaallah. Ada pun penjelasan sanad-sanad kaum sufi di dalam menalkinkan kalimah la ilaha lil muridin kepada murid-murid, itu semua sudah dilakukan oleh Rasulullah. Wa bayanu ma qalahu, dan penjelasan tentang yang diceritakan di atas, yaitu tentang talqin, ma qalahul asyahi, dan tentang talqin dzikir yang diucapkan al asyahi, jama dari syaihun. Jadi beberapa syekh besar, syekh guru agung yang musalsam sampai Rasulullah, fi adabi dzikri, di dalam etika tata kerama melaksanakan dzikir. Wa bayanu izzati talqini, dan menjelaskan izzati kemuliaan at-talqin, talqin. Wa bayanu fawaida tata'allaqu bidzikri, dan penjelasan faedah tata'allaqu yang berkaitan dengan dzikir, bidzikri, dengan dzikir. Fa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati kamu. Walaupun ini domirna mufrad mudzakkar muhatab, tapi maksudnya jama' untuk semua, karena sudah dimasukkan oleh mu'alif di dalam buku ini. Seterusnya, annahu, sesungguhnya gerak dan diam hamba, annahu, sesungguhnya tingkah dan laku, kalau istilah Sunda, waroda, telah menerima berita, talqinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menalkinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, kepada para sahabatnya, kalimat la ilaha illallah, jama'atan, berjamaah, wa furoda, sendiri, wa tasalsalat, dan bersilsilah, merantai, silsilah itu min kulli minha li jama'atin, min kulli, dari setiap, minha yaitu jamaah, dari setiap jamaah, li jama'atin, kepada jamaah.
Jadi amalan yang diamalkan oleh Bapak Haji Dikri, Bapak Haji Renda dan semua para al-mukarromin, para masyaikh di sini, pada murabi, para Iwan Ahwat sudah berjalan 1443 dari hijrah saja, apalagi dari Rasulullah menalkinkan udah 1400 lebih lah ini. Jadi kalau sudah begitu berarti dari jamaah ke jamaah sudah turun temurun beberapa kurun. Kalayan ma'attisoli sanadihim, beserta tersambung sanadnya dari mereka. Nah, pindah ke ilmu hadis. Kalau sanadnya sudah tersambung, apa dalam hadis? Hadis mutawatir, Pak. Hadis mutawatir itu kuat, Pak. Hadis mutawatir. Di thariqah ada sanad. Kalau tidak ada sanad, ya itu ada rekayasa mungkin di jalan. Maka Bapak harus hati-hati kalau ingin belajar zikir, harus minta dulu sanadnya. Jangan waktu itu kakek itu sebenarnya ada, enggak bisa. Nah, karena hujah kurang. Bapak ini kebaca kitab semua, kita kebaca tapi tidak diijazahkan misalnya ataupun belum makdunan. Itu boleh tabaruk tapi asrornya tidak ada. Lemah. Tidak akan menemukan asror. Itulah dalam dimensi thariqah. Bapak mendapatkan dikir jahar, dikir hopi, makdunan dari syekhnya, talqin. Apa yang ada di kitab ini, di kitab Hikam, Iqodul Himam, karya para arif billah semua dan indah-indah kata-katanya. Tatkala Bapak mengamalkan la ilaha yang diucapkan dan yang diingatkan, terbawa semua arti itu. Apabila Bapak membuka apa yang dibaca di sini, apa yang diterangkan di sini, udah dilaksanakan oleh Bapak. Maka itulah sufiyah. Maka kalau istilah dalam ilmu filsafat, orang-orang filsafat sudah terpikirkan apa yang Bapak rasakan. Tapi yang mereka pikirkan oleh Bapak sudah dirasakan. Banyak orang peneliti tentang kopi kapal api, kopi Indocafe, mereka sudah banyak yang memikirkan, tapi jarang yang menyeduh kopi. Jadi walaupun sudah dipikirkan, tidak akan tahu rasa yang sebenarnya. Maka malam yaduk lam ya'rif. Siapa yang tidak merasakan, tidak akan ngerti. Nah, alhamdulillah kita semua dikasih oleh Syekh Mursyid. Ini amalkan ya, yang diucapkan dan yang diingatkan. Ini yang semua yang kitabnya gede ini semuanya Bapak asal ikhlas saja mengamalkannya, terbawa semuanya. Alhamdulillah. Itu diantaranya. Karena ma'attisoli sanadihim, karena tersambung sanadnya. Kalau istilah dalam kaidah usul fikih tentang ilmu hadis, jadi marawahu jam'un an jam'in. Jadi apa yang diriwayatkan itu jam'un dari jamaah, an jam'in kepada jamaah. Kuat, Pak. Mudah-mudahan kita terus diistiqomahkan. Amin. Bihaqqi la ilaha parawa al-imamu Ahmadu wal Bajjaru wa Tabrani wa ghairihim bisnadin hasanin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bajjar, Imam Tabrani wa ghairihim, dan selain itu bisnadin hasanin, kalayan sanad yang hebat, yang bagus. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada yauman, pada satu waktu, mujtami'an, berkumpul, ma'a ashabihi, beserta sahabatnya. Faqala, beliau berbicara, berkata, hal pikum goribun, apakah di antara kalian ada yang mengembara? Nah, maksudnya apa? Mengembara di sini Rasulullah berbicara, yaitu yakni maksud Rasulullah ahlal kitab, yaitu ahlal kitab. Itu sama dengan berbagai tafsir. Kalau tafsir Jalalain, tafsir Al-Maroki, tafsir Jamal, tafsir Khojin, semuanya mesti ayatnya itu adalah non muslim lah kata kita, yaitu ayat Yahudi ahlal kitab. Tapi kalau kita lihat dalam tafsir Al-Zailani ataupun tafsir Sufi, tidak ditotok kepada satu kelompok.
Apa yang magdubi itu? Apa yang dolin itu? Hum ya'lamunal haq wa la yattabi'unahu. Mereka itu tahu hak, tahu benar, la ilaha illallah itu tahu benar. Al-Quran itu tahu benar. Amalan dzikir yang diamalkan Bapak ini tahu benar. Tapi enggan untuk ikut. Karena terhijab oleh gengsi ataupun oleh apa. Itu hum ya'lamuna wa la yattabi'unahu. Mereka padahal sadar tahu itu benar, hak, tapi enggak mau. Untung Bapak Ibu mah tidak terhijab. Mudah-mudahan terus sampai ke hadirat Allah. Amin. Itu. Maka ini bil barakah aja saya membaca sekelumit ini adalah keterangan dari Rasulullah. Yakni qalu, kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. La, ya Rasulullah tidak ada siapa. Maka Rasulullah menyuruh Pak Amaro bigol kilbabi. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya, tutuplah pintunya. Itu proses mau talqin ya, mau talqin. Karena di zaman itu masih di satu kampung di Madinah itu masih ada golongan ini, golongan ini, golongan ini. Ini kan untuk khusus apa pengamalan untuk umat Islam yang khusus. Maka waqala Rasulullah bersabda, irfa'u aydiyakum, angkatlah tanganmu dan ucapkan la ilaha wa qulu. Itu amru bil qaul. Artinya amru bil qaul itu Rasulullah memerintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka mengucapkan itu talqin dzikir yang diucapkan, yang dikatakan oleh kita Qadiriyah karena udah dinisbatkan kepada Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau segat nama kenapa? Dari jihad nama Qadiriyah itu dari mulai murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau dari jihad ajaran ya dari Rasulullah. Karena thariqah ini adalah awalnya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, pertama, terus kepada sahabat yang banyak, terus sampai kepada kita. Kalau Naqsabandiyah awalnya dari Syekh, dari imam, dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Terus sampai kita. Alhamdulillah. Itu. Nah, setelah itu beres, maka kata Shaddad bin Aus, qala Shaddad bin Ausin, berkata Shaddad bin Aus, farafa'na aidiyana, maka aku pun, kita semua, kata Shaddad bin Aus, mengangkat tangan kita semua di atas paha sebagaimana biasa menalkin. Nah, saatan pada waktu itu, satu waktu. Wakulna, dan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, terus sesudah itu summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Allahumma innaka ba'astani bihadhil kalimati wa amartani biha wa wa'adatani alaihal jannah. Rasulullah mendoa sesudah talqin itu, Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, ba'asta, sudah mengutus, nih aku, sudah mengutus aku, gitu loh kalau kata-kata bebasnya. Wa innaka, Allahumma innaka ba'astani, sesungguhnya engkau telah mengutusku ya Allah, bihadil kalimah, dengan kalimah ini. Kalimah apa? La ilaha. Wa amartani, dan engkau merintah padaku, telah memerintah kepadaku, biha, dengan kalimah la ilaha. Wa wa'adtani, dan engkau telah menjanjikan padaku, telah berjanji padaku, alaiha, imbalan, pahala, kebenaran, pahala yang diamalkan, la ilaha, al jannata, masuk surga. Jadi Allah telah berjanji kepada Rasulullah bagi pengamal la ilaha illallah masuk surga, dan Rasulullah diutus menyandang kerasulan, menyampaikan kepada umatnya dengan innaka, apa? Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Karena apa? Karena la ilaha illallah. Itu inti. Maka inti tauhid ini. Maka inti kalimah takwa, inti kalimah miftahul jannah. Setelah itu melanjutkan lagi Rasulullah. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata lagi,
Ala ubsiru, apakah aku tidak perlu menyampaikan rasa gembira, kegembiraan? Kata sahabat, qalu ya Rasulullah bala. Kan tenan we, kata orang Sunda, sungguh ya Rasulullah, aku tunggu kabar berita dari engkau ya Rasulullah. Nah, kata Rasulullah apa? Fa innallaha ta'ala qad ghafara lakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosamu. Bahkan di hadis yang lain diceritakan, lau jaa qailun la ilaha illallah biqurbil ardi dunuban. Kalau seandainya datang kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha biqurbil ardi, membawa dosa bukan hanya satu mobil, tapi membawa dosanya sebesar bumi. Itu hadis qudsi, Pak. Maka firman Allah, la ghafarallahu lahu dalik, mesti aku ampuni. Ya Allah, mudah-mudahan hadis itu yang disabdakan engkau ya Rasulullah, yang difirmankan Allah hakikatnya, mudah-mudahan sampai dan diimplementasikan buat amalan-amalan kita. Amin. Kita sedang bertekuk lutut di hadirat Allah, mengagungkan Allah, dan memang kami semua sedang membawa dosa-dosa yang tak mungkin ada yang mengampuni kecuali engkau ya Allah. Ampuni dosa kami semua ini ya Allah. Amin. La ilaha illallah. Itulah Bapak semuanya dzikrullah. Maka nikmati dzikrullah ini. Kalau sudah dinikmati, insya Allah akan bersama alam Bapak bertasbih, akan bersama semesta, lautan, daratan, udara pun ikut kepada ruhaniyah Bapak yang sedang musyahadah bersama Allah, akan bersama-sama insya Allah, termasuk makhluk melata, makhluk sekecil apapun yang sudah bisa terdeteksi ataupun yang belum, insya Allah akan bersama-sama mentasbihkan Allah. Di Quran surah Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahu samawati wal ardh, mensucikan Allah langit dan apa-apa yang ada di langit. Langit yang 7 dan bumi yang 7. Wa min ayyi min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak sesuatu pun yang tidak mensucikan Allah. Tidak ada sesuatu pun melainkan mensucikan Allah. Termasuk virus. Virus apapun. Ya, di samping Bapak melaksanakan secara imun, silahkan. Karena ilmu Allah diberikan kepada akademisi ilmu kedokteran. Dan Bapak mengikuti program pemerintah. Baik, itu juga adalah dijadikan ladang ibadah. Baik. Tapi awas, jangan lupa proses iman. Dalam tauhid ada dimensi syariat, ada dimensi thariqat, ada dimensi hakikat. Dalam iman yakin bersama-sama, karena tidak ada sesuatu pun yang tidak berdasarkan izin Allah. Tidak ada sesuatu pun yang tidak berdasarkan perintah Allah. Apapun semuanya adalah perintah Allah. Maka tatkala Bapak dan Ibu tenggelam dalam penghayatan ketauhidan, tenggelam dalam penghayatan mahabbah makrifat kepada Allah, kena misalnya sampai dijemput dengan ketentuan ajal, syahid bagiannya. Tidak kena mulia, sudah mendapatkan kemahabbahan, kemakrifatan bersama Allah. Jadi merdeka dua-duanya. Begitu artinya. Begitu. Bukan kita tidak boleh ini, boleh tidak akan tidak menerangkan, mendiskriminasi atau menyalahkan ini, membenarkan ini. Tapi ini perspektif ketauhidan, perspektif keimanan, perspektif syariat dalam agama yang mulia, agama dinul Islam. Silahkan Bapak pakai masker, saya juga pakai, cuma kan sekarang lagi ngobrol. Pakai obat biasa, pakai apa saja boleh ikuti, tapi hati tetap musyahadah bersama Rabbnya.
Suhudul kasroh fil wahdah, suhudul wahdah fil kasroh. Kita lihat di dalam perkara yang ada semuanya. Langit, bumi, lautan, semua. Yang goib ataupun yang nampak. Semuanya adalah di dalam yang satu. Ketentuan, satu kehendak, satu kekuasaan. Yaitu Allah. Apa yang Bapak ucapkan kan? La ilaha. Kan la itu mengexit. Mengexit segala bentuk kekuatan, segala bentuk keberadaan, segala bentuk kemahasempurnaan. La, maka la-nya la nafi muqaddir kalau istilah ilmu nahwu. Ilaha manfi muqaddir. Allah apa? Isbat. La manfi muqaddir, ilaha man la nafi muqaddir, ilaha manfi muqaddir, illa isbat. Allah musbat yang ditetapkan. Nah, tetapkan dalam qalbun Bapak. La ilaha illallah. Insyaallah bersama semua mentasbihkan Allah. Jadi itulah kacamata makrifat. Kan dipinta oleh Bapak makrifat. Ilahi anta maksudi waridhaka lubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kalau tidak pakai kacamata makrifat masih madmumun, masih tercela keyakinan hamba. Seperti di kitab ini, di kitab hikam yang biasa diunggulkan di berbagai pesantren. Nah, ini misalnya di sini ada kitab ini menjelaskan. Nah, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja inda wujudid zilal, ataupun ada yang mengatakan juga inda wujudid jalal, boleh jalal boleh, zilal boleh. Min alamatil i'timadi alal amal, dari tanda-tanda tetap, dari tanda-tanda orang yang bersandar kepada amal, nuqsanur roja, suka berkurang mengharap kepada Allah, inda wujudi jilal, tatkala terpeleset. Nah itulah, itu orang apa? Itu makom apa? Mungkin bertanya kan? Ae amalil jawari minas sholatin wa adkarin wa ghairiha, yaitu ya amal-amal jawari, amal anggota badan ini, ucapan ini, termasuk sholat-sholat kita, termasuk ibadah haji, termasuk umroh, termasuk semua gerakan ekspresi tangan kita, ucapan kita, apapun selain Allah, kita menyandar kepada selain Allah, maka itu masih tingkat orang apa? Lanjutkan di sini. Wal mu'tamidu ala zalika, orang wal mu'tamidu yang dan orang yang menyandar ala dalika kepada selain Allah, yaitu kepada amal, kepada kekuatan, kepada keikhlasan sekalipun, kepada bacaan, kepada yang lain-lain, tapi hatinya lupa Allah, maka itu namanya satu al-ubad, yaitu tingkatan murid yang ubad, ya berbagai hamba. Yang kedua wal muriduna, yaitu murid-murid. Murid-murid kata di sini mah bukan berarti dalam arti murid-murid dinisbatkan kepada personal murid. Murid-murid yang masih menyandar kepada amalan. Pal awwaluna ya'tamiduna 'alaiha, dan yang awal yaitu golongan ubad selalu menyandar 'alaiha dengan amal-amalnya itu, kerjanya sendirian itu, dengan tahajudnya, dengan duhanya, dengan sholawatnya, dengan dikirnya, dengan baca Qur'annya, menyandar dia ke sana. Menyandarnya apa? Alaiha, kepada amal-amal yang itu. Nah, itu belum makrifat, Pak. Orang makrifat mah itu menyandarnya apa? Amalannya terus, dikirnya terus, sholawatnya terus, tapi nyandar kepada yang memberi amal itu sendiri. Siapa? Allah. Bapak diberi dikir oleh siapa? Allah. Bapak diberi cinta pada guru, pada Allah, pada siapapun. Siapa yang memberi cinta? Allah. Maka karya Toriko para aulia Allah yang musalsal sampai Syaihuna wa Mursyiduna Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin sampai kepada kita, memberi, mengasih terbaik. Apa yang diungkapkan di sini adalah supaya Bapak
melewati ubad dan muridun itu, maka dengan memberikan dzikir jahar, dzikir hopi, yaitu apa yang diucapkan ini supaya tembus kepada hati. Di hati ada ditanamkan supaya makrifat Bapak, bahwa amal Bapak sehebat apapun, kekurangan Bapak sehebat apapun, tenang. Jadi Bapak tetap tidak meninggalkan roja pada Allah. Walaupun Bapak lagi keadaan misalnya terpeleset, tetap Bapak roja. Sebab Allah itu menakdirkan kepada makhluknya itu tidak menakdirkan yang jelek-jelek saja. Tapi Allah menakdirkan yang baik juga. Jadi tetap roja. Bapak tidak dzikir sekarang, tetap roja ya Allah. Mudah-mudahan kasih sayangmu tetap dikasihkan padaku. Tidak putus asa. Karena kita mau kemana lagi kalau tidak mengharap kepada Allah. Itulah cahaya ma'rifat. Ya tamiduna alaiha, mereka menyandar kepada amal itu ingin apa? Fiduhulil jannah, ingin masuk surga. Di dalam hatinya ingin masuk surga. Wattanaumi, dan ingin mendapatkan nikmat-nikmat di surga. Pihak dengan amal itu. Dengan amal Bapak, dengan kehebatan Bapak. Tapi dalam keyakinannya, ini bukan berarti meremehkan amal ya. Maksudnya untuk mengokohkan ketauhidan. Maksudnya Ibnu Athaillah ataupun Syekh Sultan itu. Wanajati, dan ingin selamat min adabillahi, dari adab Allah Ta'ala. Nah, tapi nyandarnya kepada amal. Kalau orang makrifat nyandarnya kepada siapa? Kepada yang memberi surga, kepada yang memberi sholat, kepada yang memberi puasa, kepada yang memberi perintah Allah yang bagus. Allah mengasihkan kepadanya. Betapa indahnya dia bersama Allah. La ilaha illallah. Tidak menyandar kepada apapun. Tidak menyandar kecuali hanya kepada Allah. Akan bisa diraih bagaimana kalau hatinya disibukkan dengan selain Allah? Maka dalam metode Naqsabandiyah, Qadiriyah Naqsabandiyah, tanamkan sibgoh, namanya celupan Allah, supaya ada untuk kembali. Tatkala gundah resah kita menyandar kepada kekuatan kita, kekayaan kita, kehebatan kita, ada alat untuk kembali, untuk memakrifatkan Bapa, yaitu hudurul qalbi ma'allah, hadir hatinya ingat pada Allah. Yang kedua, wal ahiruna ya'tamiduna alaiha. Yang kedua golongan muridun. Dari apa muridun itu? Kalau istilah nahwu sorobnya, kalau istilah sorob, dari aroda yuridu irodatan, bahwa muridun. Jadi segatnya isim fa'il, orang yang menginginkan, orang yang ingin sampai, yang ingin makrifat, yang ingin mahabbah pada Allah. Nah, muridun. Tapi inginnya masuk surga, inginnya terbuka kasab, inginnya semuanya masih disandarkan kepada amalan. Bukan isi amalan. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan. Amin. Wal akhiruna ya'tamiduna 'alaiha fil wusuli ilallah. Dia itu menyandar kepada amal itu yang sampai pada Allah, mau sampai pada Allah, fil wusuli ilallah taala. Wa kasfil astari, dan ingin terbuka tutup diri. Ingin terbuka, bagus, luar biasa. Nah, ini udah kelas 2. Yang tadi kelas 1, ubad. Yang ini kelas 2, karena ingin wusul kepada Allah, ingin terbuka hijab. Anil kulubi, dari hati-hatinya. Wa husulil ahwal, dan ingin berhasil tingkah laku, ekspresi laku itu dalam kebaikan, ketaatan. Bagus kan? Betul. Tapi menurut Arifun itu belum bagus. Menurut Arifun. Nah, terus ingin mukasapa, wal mukasapati, ingin terbuka mukasapa, wal asrori, dan ingin terbuka asror. Kila huma, yang dua tadi madmumun, masih tercela dipandang orang ma'rifat. Masih tercela, bukan memonis orang lain, untuk dirinya. Kalau dirinya dalam masih perspektifnya menilai kepada amal kita hebat, buat kita hebat, sehingga menenangkan kita. Apabila dia terpeleset, merasa terpukul, jadi putus asa pada Allah, karena dia memang menyandarnya kepada amal, bukan kepada hakikat yang memberi amal.
Yang ketiga adalah arifun. Amal arifuna adapun orang-orang makrifat fala yarawna li anfusihim. Orang-orang makrifat itu kalau beramal, lagi dzikir, lagi sholat, lagi musyahadah, tidak melihat dirinya hebat. Tidak melihat dirinya hebat, tidak melihat dirinya kuat. Dia itu tenang aja. Orang makrifat tidak melihat dirinya hebat, tidak melihat dirinya kuat, tidak melihat dirinya bisa. Tapi orang makrifat melihatnya apa? Kepada apa? Orang makrifat itu melihatnya bal yusyahiduna annal fa'ila al-haqiqiyya wallahu ta'ala. Orang makrifat dalam hatinya, jiwanya sudah dibukakan oleh Allah, menyaksi kepada diri waktu diri sedang baca manakib, waktu diri sedang sholat, waktu diri sedang dzikir, melihat bahwa ini adalah annal fa'ila. Siapa sesungguhnya yang berbuat ini? Diri. Apakah dari siapa? Siapa? Kuatnya diri, hebatnya diri? Bukan. Tapi orang makrifat melihat gerak diri, ikhlas diri, dzikirnya diri itu annal fa'ila wallahu ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang diucapkan Bapak kan sudah dikasih, itunya mah dari Allah juga, hakikatnya mah syariatnya melalui Syekh Mursyid. Dikasih kalimahnya fa'lam annahu la ilaha illallah, tinggal hatinya terus tembuskan. Maka supaya kita sampai kepada kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Panjanglah kalau baca semuanya panjang, cuma sedikit-sedikit. Nah, ini yang dianalogikan, yang menjadi teori Ibnu Athaillah. Pangersa ngasih ke Bapak supaya apa yang diucapkan tadi itu. Siapa Pak yang mengasihi hidup kita? Siapa Bu? Allah. Yang melindungi kita siapa? Yang memiliki langit dan bumi siapa? Yang memiliki surga neraka siapa? Siapa yang mengirodahkan kita ingin ke Masjid Nurul Yakin? Wa ma ramaita idza ramaita walakinnallaha rama. Di hati ini bagiannya. Tidak melempar kamu Muhammad di waktu kamu melempar. Awas, jangan mengaku kamu bisa melempar. Ini hakikat. Syariatnya boleh dibacakan, iya Bapak yang melempar boleh, nggak apa-apa. Tapi hakikatnya supaya menjadi kehambaan yang sudah tidak ada jarak dengan Robnya, gitu. Tidak melempar, tidak berzikir Bapak di waktu berzikir, melainkan anugerah padol Allah. Maka kul bifadlillahi wa birahmatihi. Ucapkanlah dengan padol dan rahmat Allah. Ibu berkumpul di Nurul Yakin ini dengan padol dan rahmat Allah lah ibu berzikir, ibu berzikir jahar, berzikir hobi sampai ikhlas. Ini semuanya bukan hebatnya kita, bukan kuatnya kita, bukan makrifat hebatnya kita, tapi hebatnya Sang Maha Pemberi, Sang Maha Pencipta mengasih kepada kita. La ilaha. Apa dijelaskan ini? Jangan sampai mengaku muqarrabin, padahal masih ashabul yamin. Tahu? Untuk mengontrol diri kita. Kalau mengaku makom dengan bahasan ini gagal. Karena tidak boleh manusia siapapun mengaku makom. Makom apa saja dalam kedekatannya kepada Allah. Maka kita ini adalah hamba kasih sayang Allah. La ilaha. Mudah-mudahan karena waktunya habis, mudah-mudahan Allah berkahkan pertemuan ini dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di surganya dengan ridho kasih sayangnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih mohon maaf, waktu jualah yang mengatur keadaan kita di tempat yang mulia ini, hakikatnya dari Allah. Mudah-mudahan tetap kita masih diberi izin untuk selalu bertemu. Amin. Masih diberi izin untuk kita mengucapkan kalimat tauhid dan mengingatkan dalam hati, sehingga kita masuk surga Allah, liqa bersama Allah hanya dengan rahmat dan pardonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.